Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Superman H. Masih bersama saya Muhammad Noviansa yang akan bahas mengenai arsitektur komputer. Di video kali ini kita merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya, atau bagian kedua ya dari materi mengenai input output di sini. Ini merupakan video kedua atau video lanjutan dari pembahasan input output yang kita bahas sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan modul input output ya, yang berfungsi atau yang menjadi penjembatan antara perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor dan lain sebagainya ke dalam CPU atau ke dalam sistem komputer. Nah, kemarin di pembahasan itu juga kita sudah menerangkan atau saya sudah menerangkan komponen utama mungkin ya yang ada di dalam komputer. Itu ada CPU ya, prosesor, kemudian ada main memory atau memori dalam hal ini. Kemudian ada perangkat eksternal nih sebagai penunjang dalam penggunaan dari sebuah komputer dalam hal ini. Nah, penunjang ini seperti tadi keyboard, mouse dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan yang dijalankan atau yang dijembatani oleh input output di sini. Oke, di pembahasan di video kali ini kita nanti akan bahas mengenai I/O terprogram, kemudian ada interrupt atau interupsi ya, ada interupsi driven, kemudian ada DMA, direct memory access, yang merupakan hak akses yang diberikan wewenang penuh gitu ya pada input output untuk mengakses sebuah main memori utama gitu ya. Jadi dia bisa bersifat menyerupai dari sebuah CPU. Itu kan kita bahas di video kali ini. Oke, kita masuk ya ke materi kita. Yang pertama, dalam lanjutan dari input output ini yang akan kita bahas yaitu adalah I/O terprogram. Nah, sini merupakan teknik yang digunakan dalam operasi I/O ya, I/O terprogram ini. Nah, dengan menggunakan interrupt driven I/O, CPU mengeluarkan perintah I/O, kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya dan diinterupsi oleh modul I/O apabila instruksi-instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Nah, dengan menggunakan I/O terprogram dan I/O interrupt ini, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Nah, sini alternatifnya yaitu dengan menggunakan DMA di sini ya. Jadi nanti ada kelemahan dari I/O terprogram ini maupun interrupt driven tadi ya, interupsi tadi. Nah, itu menyebabkan ada teknik DMA ini nih gitu ya. Mungkin bisa teknik atau modul DMA ini atau direct memory access yang memberikan akses penuh ya kepada sebuah modul I/O untuk mengakses langsung ke memori utama ya, tanpa menyertakan atau mencampurkan atau menyertakan dari CPU, jadi bisa langsung. Nah, ini DMA khusus nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai DMA ini di video ini juga, nanti di bagian akhir ya. Kita kembali lagi ke I/O terprogram sini nih. Oke, berikutnya di I/O terprogram ini data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Nah, CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung ya, seperti eksekusi pemindahan data, kemudian pengiriman perintah baca atau tulis ya. CPU memberikan perintah kepada I/O ya, bisa tadi pemindahan data, pengiriman perintah untuk baca ataupun tulis, kemudian memonitoring perangkat luar yang terhubung ya ke modul I/O. Nanti dimonitoring atau CPU memberikan perintah kepada modul I/O untuk memonitoring perangkat-perangkat yang terhubung.
Nah, sini kemudian IO terprogram ini ada kelemahannya, yaitu CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O, sehingga akan membuang waktu. Nah, CPU lebih cepat proses operasinya. Nah, dalam teknik ini modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Nah, seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Nah, berikutnya ada disebut dengan memory map I/O, jadi mapping terhadap memori ya, dilakukan oleh I/O di sini. Nah, di sini terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Jadi terdapat ruang tunggal, cuma satu untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Nah, CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O yang dilakukan oleh CPU. Nah, konsekuensinya diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan ya. Nah, di sini keuntungannya efisiensi dalam pemrograman. Namun ini akan menjadi suatu kerugiannya nih. Ruang memori alamat yang berharga akan habis terpakai karena dia akan memakan banyak ruang memori alamat ya, karena digunakan untuk saluran pembacaan sendiri, kemudian untuk penulisan sendiri menggunakan saluran tunggal. Oke, berikutnya isolated I/O atau isolasi yang dilakukan oleh I/O di sini. Nah, di sini dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Jadi dipisah nih atau diisolated atau diisolasi. Nah, dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Nah, port-port I/O hanya dapat diakses dengan perintah-perintah I/O khusus yang akan mengaktifasi saluran perintah I/O pada bus. Nah, keuntungannya di sini instruksi pada I/O akan menjadi lebih sedikit ya, atau di sini sedikitnya instruksi dari I/O keuntungannya. Nah, kemudian kita masuk ke interrupt driven I/O sini. Nah, masalah yang dijumpai dalam I/O terprogram tadi ya, permasalahan atau kekurangan tadi di I/O terprogram bahwa salah satunya CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar siap baik untuk menerima maupun untuk mengirim data dalam waktu yang relatif lama. Nah, makanya diperlukan interrupt driven sini. Nah, pada saat menunggu, CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul I/O. Gitu ya. Jadi CPU akan menghentikan proses sebelum menerima status dari modul I/O gitu ya. Nah, akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan akan menurun tajam karena tadi CPU harus menunggu status dari modul I/O gitu ya kalau menggunakan I/O terprogram tadi. Nah, alternatifnya CPU akan mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya gitu ya. Kemudian modul I/O akan menginterupsi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU gitu ya. Nah, setelah itu CPU akan mengeksekusi pengiriman data seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Oke, masih di interrupt driven prosesnya seperti apa? Nah, CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Jadi dia tidak perlu menunggu lagi nih dengan interrupt driven nih. Kalau tadi I/O terprogram, dia harus menunggu status yang diberikan oleh I/O ya. Kemudian CPU baru menjalankan perintahnya. Tapi kalau di interrupt driven, dia nggak perlu menunggu lagi, dia langsung menjalankan perintah lainnya gitu ya. Setelah dia mengeluarkan perintah kepada modul I/O.
Tadi perintahnya bisa read atau write ya. Nah, kemudian apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya akan selesai. Nah, dia akan memberikan informasi atau acknowledgement kepada CPU kalau perintah yang tadi diperintahkan oleh CPU telah diselesaikan oleh modul I/O. Modul I/O akan memberikan informasi ini kepada CPU kalau perintahnya telah selesai dijalankan. Nah, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan dari isi perintah tersebut. Nah, terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya ya. CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus. Kemudian tidak ada waktu tunggu bagi CPU sehingga prosesnya cepat dengan adanya interrupt driven tadi ya, karena dia nggak perlu menunggu sampai modul I/O selesai menjalankan perintahnya, gitu ya. Nah, kemudian masih pada interrupt driven, cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O. Nah, modul I/O menerima perintah, misalkan read atau write ya tadi. Kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data melalui modul I/O. Kemudian modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul menunggu datanya diminta CPU saat permintaan terjadi. Kemudian modul meletakkan data pada bus data. Nah, modul siap menerima perintah selanjutnya gitu ya. Oke, masih di interrupt. Nah, interrupt pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O seperti apa? Nah, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Nah, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. Jadi saat CPU sedang menjalankan perintah, dia akan saat dia menerima sinyal interupsi dari modul I/O, ya, dari perangkat I/O dan melalui modul I/O tadi. CPU akan menghentikan sementara gitu ya untuk merespon interupsi yang diberikan oleh modul I/O di sini dulu. Nah, kemudian CPU akan memeriksa interupsi tersebut ya. Kalau valid, CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Nah, sini CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Nah, hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi ya. Nah, informasi yang diperlukan apa aja, bisa berupa status prosesor. Nah, sini berisi register yang dipanggil yang disebut PSW ya, program status word. Dan bisa juga berupa lokasi instruksi berikutnya akan dieksekusi ya. Nah, kemudian informasi-informasi tadi ya itu akan disimpan, kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem ya, nanti status prosesor tadi ataupun lokasi instruksi berikutnya gitu ya, akan disimpan di stack pengontrol sistem. Oke, berikutnya masih di interupsi. Pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O. Seperti apa? CPU akan menyimpan PC, program counter, eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama dengan PSW tadi. Kemudian mempersiapkan program counter untuk penanganan interupsi. Nah, kemudian CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Nah, teknik-teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi itu apa aja? Ada 4 ya di sini. Ada multiple interrupt lines, ada software poll, ada daisy chain, kemudian ada arbitrase bus. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, multiple interrupt lines. Nah,
Multiple interrupt lines ini merupakan teknik yang paling sederhana. Nah, dia menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak. Dan di sini dia dikatakan multiple interrupt line ini tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Teknik yang kedua adalah software poll. Nah, sini CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan poll, pengumpulan ya, polling, seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Nah, kerugian penggunaan software poll ini, dia memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Karena dia berdasarkan software ya tadi ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan hardware di sini atau disebut dengan daisy chains. Nah, ini merupakan teknik yang lebih efisien karena menggunakan hardware poll. Jadi dia mengetahui berdasarkan hardware dari modul-modul I/O yang mana tadi ya yang melakukan interupsi tadi. Nah, di sini tekniknya disebut dengan daisy chains. Nah, disebut dengan daisy chains karena dia dibuat tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau berbentuk seperti chain itu rantai ya. Nah, kemudian apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Berikutnya teknik yang keempat adalah arbitrasi bus. Nah, sini modul I/O memperoleh control bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Nah, hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi, ini arbitrase bus sini. Oke, berikutnya kita bahas ini adalah sebuah contoh ya pengontrol interupsi dari Intel yang bertipe 8259A. Nah, di sini pemakaian interupsi 8259A pada komputer bertipe 8086 ya, komputer udah mungkin lama ya, kita pelajari seperti apa digunakan pada komputer 8086 ini. Dia menggunakan di sini ada slave dan masternya ya. Slave ini akan berfungsi atau bertindak langsung terhubung ke perangkat luarnya dari beberapa perangkat luar yang terhubung ya. Kemudian disatukan ke dalam sebuah master 8259 ini. Kemudian nanti dia yang akan memberikan interupsi kepada prosesor, dalam hal ini prosesor 8086 di sini. Nah, kita lihat 8259 A ini dia merupakan sebuah chip yang dikeluarkan oleh Intel sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086 ya. Komputer sudah sangat lama untuk manajemen interupsi modul-modul I/O. Nah, chip ini akan dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani ya. Ditangani oleh CPU apabila ada permintaan interupsi yang berbarengan atau yang bersamaan, karena nanti diatur oleh master chip. Di sini ada master 8259A ini. Nah, mode pada interrupt Intel 8259 ini ada 3, ada fully nested, ada rotating, dan ada special mask. Nah, sini fully nested dia menggunakan prioritas ya, permintaan interupsi dengan prioritas mulai dari prioritas 0 atau nanti disebut dengan IR0, instruction register 0, hingga 7, prioritas 7 atau IR7 masing-masing sini ya. Sini IR0, L1 sampai IR7. Setiap ini juga. Kemudian mode berikutnya ada rotating. Nah, rotating bila sebuah modul telah dilayani interupsinya akan menempati prioritas terendah. Dia akan
berurut ya, berurut. Jadi dia akan dipindahan ke atas. Kalau sudah selesai dia akan menjadi prioritas terakhir, dan dia akan naik terus dan seterusnya. Itu merupakan mode rotating. Dan ada special mask. Nah, ini prioritas di program untuk modul I/O tertentu secara spesial. Nah, ini ditentukan di program terhadap prioritas yang ditentukan ya, secara spesial. Oke, berikutnya ini adalah PPI. Ini kemarin di video sebelumnya mengenai input-output sudah kita bahas ya. Ada Intel 8255A, merupakan sebuah PPI atau Programmable Peripheral Interface atau antarmuka terhadap peripheral yang bisa diprogram. Nah, sini ada dua gambar. Yang sebelah kanan itu layout pinnya, dia terdiri dari 40 pin ya, yang masing-masing sini ada PA0 dan seterusnya. Kemudian ada chip select, read, ada ground, ada reset, write, ada untuk voltasenya dan port pin-pin lainnya ya. Oke, kita lihat sini kemudian ke gambar sebelah kiri blok diagramnya. Nah, sini saya bagi dua, sini ada bagian kanan dan bagian kiri. Kalau bagian kanan ya yang terhubung ke saluran antarmuka, untuk peripheral, untuk peripheral antarmukanya atau interface-nya. Nah, kita bahas yang sebelah kanan dulu sini. Nah, sini terdapat 24 bit ya, 24 saluran atau 24 bit sini. 24 saluran yang digunakan atau menjadi saluran antarmuka luar sini. Ada untuk port A, sini terdiri 8 saluran. Port B 8 saluran dan port C di sini. Port C dibagi dua. Ini di gambar sini ada 4 saluran untuk kontrol di port A dan 4 saluran digunakan untuk kontrol untuk port B. Nah, sini untuk jadi 24 port sini ya, 24 saluran. Nah, saluran tersebut dapat diprogram nih. Yang memprogramnya itu adalah control register sini atau register control, yang akan menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Namun ada dua biasanya untuk modenya. Ada mode 0. Nah, mode 0 ini akan memberikan atau memfungsikan dari port sini menjadi 8 saluran untuk port A, 8 saluran untuk port B, dan 8 saluran untuk port C di sini. Kemudian untuk port mode 0, kalau mode lainnya bisa berupa seperti di gambar sini, 8 saluran untuk port A, 8 saluran untuk port B, 4 saluran untuk kontrol port B ya, atau disebut CB, kemudian 4 saluran untuk CA atau kontrol untuk port A. Nah, itu kalau menggunakan mode lainnya. Seperti di gambar berikut, di gambar di layar sini. Oke, kemudian di bagian kiri sini, di bagian kiri dari blok diagram ini merupakan interface internal gitu ya, yang terhubung ke prosesor gitu ya nanti ya. Nah, yang ke mikroprosesor 8086. Nah, sini akan terdapat 8 bus data dua arah sini. Gambarnya panah dua arah, 8 bus data dua arah sini ya. Berupa D0 sini. Kalau di pinnya sini D0 sampai D7, ada 8 ya. D0 sampai D7. Kemudian ada bus alamat. Kemudian ada bus control ya. Bus control. Bus control sini terdiri dari saluran pin untuk chip select sini. Kemudian ada read. Kemudian ada write ya. Kemudian dan reset sini. Itu di database di sini. Oke, kemudian kita tinggalkan ini 8255. Belum sini ya, masih 8255A Intel PPI ini dia menggunakan I/O terprogram dan bisa juga interrupt driven I/O. Nah, di sini dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086.
Nah, kemudian sini di interface di 8255 ini dia juga bisa diprogram untuk mengontrol berbagai peripheral sederhana, seperti contoh di depan ini untuk mengontrol keyboard, peripheral keyboard dan display monitor dalam hal ini. Nah, itu yang dijalankan oleh PPI Intel 8255A di sini. Oke, kita tinggalkan I/O. Nah, kemudian sini ada teknik DMA ya, atau Direct Memory Access. Nah, sini. Nah, ini merupakan tadi di awal saya sudah menyebutkan DMA ini, Direct Memory Access, merupakan hak akses yang diberikan pada modul I/O untuk mengakses memori secara langsung ya, tanpa menyertakan dari CPU. Nah, karena alasannya kenapa ada DMA ini, pertama kita tadi sudah membahas mengenai kelemahan dari I/O terprogram maupun interrupt driven I/O di sini. Nah, proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Nah, hal ini akan bereplikasi pada kelajuan transfer I/O yang tergantung kecepatan dari operasi CPU. Kemudian kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, untuk menghindari hal tersebut, dari interupsi tersebut ya, walaupun diperlukan juga ya interupsi. Nah, itu misalkan saat CPU mau mengakses ke main memory, jadi dengan adanya DMA ini, Direct Memory Access, modul I/O tidak perlu menyertakan dari CPU gitu ya, tidak perlu menunggu perintah dari CPU, dia akan bisa mengakses langsung ke main memory tersebut. Nah, itu adalah penggunaan dari modul Direct Memory Access di sini. Masih di DMA atau Direct Memory Access. Nah, DMA ini meliputi modul-modul tambahan pada bus system ya. Nah, modul DMA mampu menirukan CPU. Dia akan membuat atau bisa memiliki kemampuan seperti CPU, menirukan CPU dari segi kecepatannya gitu ya, karena dia diberikan tadi akses langsung ke main memory. Atau juga modul DMA ini juga bahkan bisa mengambil alih kontrol sistem dari CPU oleh modul I/O di sini. Oke, berikutnya masih di DMA ya. Kita lihat konfigurasi modul DMA ada 3 macam. Yang pertama ada single bus, ini yang menggunakan satu single bus, dan ada satu single bus namun dia sudah terintegrasi dengan DMA I/O sini ya. Dia menggunakan satu bus, single bus. Namun sini terintegrasi DMA dengan I/O, sini juga DMA dengan I/O. Kemudian yang ketiga ada I/O bus di sini. Nah, jadi untuk I/O memiliki bus sendiri yang digunakan ya dari DMA di sini. Nah, itu 3 konfigurasi dari modul DMA. Oke, masih di Direct Memory Access nih, DMA ini akan melaksanakan transfer data secara mandiri ya. Nah, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Nah, teknik cycle stealing sini, modul DMA akan mengambil alih siklus bus. Nah, penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, tetapi penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Nah, prinsip kerjanya sini, kalau kita lihat sini ada control logic ya. Ini ada DMA request, DMA acknowledge, kemudian interupsi, read, write, dan sini juga untuk address line, saluran untuk address, dan data line, saluran untuk data. Nah, prinsip kerjanya kita lihat. Yang pertama, pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok, CPU akan mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi apa aja nih. Yang pertama read and write, read atau write ya yang diminta, kemudian alamat perangkat I/O yang dilibatkan atau yang terhubung, lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis, kemudian jumlah word yang akan dibaca atau ditulis.
Nah, kemudian kerjanya setelah dia mengeluarkan perintah ke modul DMA, berikutnya kemudian CPU akan melanjutkan pekerjaan lainnya ya. Dan setelah itu CPU telah mendelegasikan pada modul DMA dan modul ini yang akan menjalankan tugasnya. Nah, modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori atau dari memori tanpa harus melalui CPU. Nah, ketika pemindahan ini selesai, modul DMA akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU sehingga CPU hanya akan dilibatkan pada awal dan akhir saja gitu ya. Jadi oleh modul I/O untuk awal dan akhir saja yang melibatkan dari CPU. Untuk proses lainnya itu modul I/O akan mengakses langsung dari ke main memory atau dari main memory. Nah, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi gitu ya, dengan adanya DMA ini. Oke, berikutnya kita masuk ke saluran I/O dan prosesor. Sini kita lihat evolusi fungsi I/O ya. Yang pertama, CPU mengontrol peripheral secara langsung. Kemudian ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul I/O. CPU menggunakan I/O terprogram tanpa menggunakan interrupt. Kemudian evolusi berikutnya, CPU menggunakan interrupt dan menggunakan DMA. Kemudian berikutnya, modul I/O ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri yang menggunakan instruksi tersebut untuk I/O tertentu. Nah, evolusi berikutnya dari fungsi I/O, modul I/O memiliki memori lokalnya sendiri. Ya, sekarang dia memiliki memori lokal dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Atau bisa dikatakan modul I/O sini bisa dikatakan dia menjadi sebuah sistem komputer sendiri gitu ya, untuk menjalankan tugasnya sendiri. Tentunya dia berhubungan ke peripheral maupun ke main memory gitu ya. Itu evolusi dari fungsi I/O. Nah, kemudian kita lihat karakteristik saluran I/O. Sini karakteristik saluran I/O. Kita lihat yang pertama, saluran I/O merepresentasikan pengembangan dari konsep DMA ya, Direct Memory Access. Nah, saluran I/O memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi-operasi I/O. Instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor yang terdapat dalam saluran I/O itu sendiri. Kemudian di sini terdapat dua jenis saluran I/O yang umum digunakan ya. Yang pertama selector channel, yang kedua multiplexer channel. Oke, kita kemudian masuk ke perangkat eksternal komputer. Nah, perangkat eksternal komputer ini biasa disebut juga dengan peripheral. Nah, ada perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O ya. Peripheral dia nggak bisa berdiri sendiri, yang mengendalikan atau menjembatani itu adalah modul I/O di sini. Memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Jadi kalau komputer tanpa perangkat peripheral, dia hanya bisa bekerja, menghitung, menjalankan perintah, tapi tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, tidak bisa terlihat di monitor, atau tidak bisa diberi masukan melalui keyboard, atau tidak bisa diperintahkan melalui mouse gitu ya, atau joystick dan lain sebagainya, atau tidak bisa di apa yang kita udah ketik tidak terhubung ke printer, dia tidak bisa dicetak dan sebagainya. Maka dari itu komputer menjadi tidak bernilai gitu ya, walaupun dia bisa menjalankan perintahnya tapi tidak bernilai dengan tidak adanya dari dunia luar atau perangkat eksternal di sini. Itu maksud dari perangkat eksternal komputer. Nah, dia juga tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dengan artian komputer tersebut ya tidak berfungsi secara maksimal ya kalau dia tidak ada atau tidak terhubung dengan dunia luar atau perangkat luar atau peripheral. Misalkan nggak ada keyboard, nggak bisa kita beri masukan.
tidak ada monitor, kita tidak bisa melihat tampilan atau bisa melihat prosesnya sampai sejauh mana dan sebagainya. Kemudian keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal dari komputer. Oke, berikutnya interface dari eksternal. Jenis-jenisnya apa aja kita lihat nanti. Kemudian karakteristik utama interface adalah serial dan paralel karakteristiknya ya. Nah, kita lihat yang pertama paralel dulu. Nah, paralel di sini terdapat sejumlah saluran yang terhubung ke modul I/O dan peripheral dan sejumlah bit dipindahkan secara simultan melalui bus data. Kemudian jenis berikutnya adalah dari interface-nya adalah serial. Nah, serial ini hanya terdapat saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data dan bit-bit harus ditransmisikan satu persatu. Nah, kalau paralel umumnya digunakan untuk peripheral berkecepatan tinggi ya, seperti pita atau pita magnetik atau magnetic disk atau disk ya. Nah, itu digunakan paralel. Umumnya digunakan paralel. Kalau serial umumnya digunakan untuk printer dan juga sebagai terminal. Kalau interface terhadap interface eksternal sini. Jadi interface-nya jenisnya ada serial dan paralel. Yang perlu diingat lagi tadi ya, untuk paralel biasa digunakan untuk peripheral berkecepatan tinggi ya, disk misalkan ya. Kemudian kalau serial digunakan untuk printer, suatu terminal dan sebagainya, atau mouse ya. Oke, kita tinggalkan berikutnya, yaitu adalah konfigurasi point to point dan multi point ya, terdapat pada perangkat eksternal sini. Nah, koneksi antara modul I/O di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal bisa berbentuk point to point atau multi point. Kita lihat yang pertama ya, ada point to point dan multi point. Kalau point to point ini dia memiliki saluran dedicated atau saluran sendiri antara modul I/O dan perangkat eksternal. Jadi kalau untuk mouse memiliki saluran sendiri ya antara mouse dengan modul I/O, kemudian keyboard memiliki sendiri, monitor dan lain sebagainya. Itu disebut point to point. Contohnya keyboard, printer atau modem eksternal. Dan ada juga multi point. Nah, di sini digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar ya, baik itu disk ataupun pita, serta digunakan untuk multimedia ya, seperti CD-ROM, video, audio dan lain sebagainya. Itu menggunakan multi point. Oke, mungkin itu aja video kedua ini mengenai input-output yang berkaitan dengan arsitektur komputer ya. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih ya sebelum saya tutup. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini, dan juga video ini di like ya, diklik like ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada yang ditanyakan dapat menghubungi saya melalui grup melalui WhatsApp ya, silahkan, atau komen di bawah ini. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih kembali dan saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.